Pada hari Jumat, 10 Oktober, Putin kembali membuat kesalahan besar. Dan sekarang, 50.000 orang Rusia harus menanggung akibatnya. Dia melancarkan serangan besar-besaran terhadap pembangkit listrik energi di Kiev. Zelensky sudah memperingatkan Putin bahwa Moskow akan mengalami pemadaman jika Rusia menyerang kota-kota Ukraina. Nah, itulah sebabnya respons Ukraina begitu cepat dan tegas. Kini, 500 juta warga Rusia tanpa listrik untuk bertahan di musim dingin. Tapi kamu lihat, respons Ukraina tidak hanya berhenti di situ. Ukraina mengirim lebih banyak drone ribuan mil ke dalam wilayah Rusia untuk menghancurkan salah satu kilang terbesar Rusia yang sebenarnya dianggap oleh Putin berada di luar jangkauan Ukraina. Serangan ini adalah pesan untuk Kremlin. Tidak ada tempat yang aman di Rusia jika Putin terus menyerang warga Ukraina. Kini para propagandis Rusia sangat marah hingga menuntut Eropa membayar ganti rugi atas kerusakan ekonomi Rusia akibat Ukraina. Saya kira mereka lupa Rusia yang memulai perang ini. Namun, kita mulai pada 10 Oktober, itu salah satu malam paling menakutkan bagi warga sipil Ukraina di seluruh negeri. Rusia meluncurkan 465 drone dan 30 rudal, termasuk rudal balistik Kinsal Iskander. Mereka menargetkan kota-kota besar seperti Kiev, Zaporizhia, Kryvyi, dan Sumy. Untungnya, pembela Ukraina berhasil menembak jatuh 90% drone dan rudal Rusia. Namun, sayangnya, ketika ada yang lolos, itu menyebabkan kerusakan parah pada gedung-gedung tempat tinggal dan infrastruktur sipil. Di ibu kota Kiev, Anda bisa melihat serangan tersebut memutus aliran listrik bagi ribuan dan ribuan penduduk. Di Kiev, 12 orang terluka selama serangan itu dan setengah kota kehilangan aliran listrik. Di Zaporizhia, seorang anak laki-laki berusia 7 tahun meninggal dan 11 orang lainnya terluka. Dan di Sumy, belasan orang lagi terluka. Seseorang bisa berargumen kita seharusnya sudah menduga serangan seperti ini. Karena setiap kali Rusia gagal di medan perang, mereka beralih ke teror. Mereka mulai merusak pembangkit listrik, sistem air, dan infrastruktur penting Ukraina. Menurut hukum internasional, serangan ini ilegal. Tapi menurut televisi Rusia, serangan-serangan ini bersifat kemanusiaan karena tujuan Putin adalah menyelamatkan warga Ukraina dari Zelensky. Saya tidak bisa mempercayainya ketika pertama kali mendengarnya. Jadi kalian dengarkan sendiri. Rusia melancarkan serangan besar ke jaringan listrik Ukraina. Tujuan beresu adalah agar Zelensky menyadari realitas yang ada dan melakukan untuk membawa perdamaian secepat mungkin, bahkan lebih mendekatkan perdamaian. Serangan rudal dan drone Rusia yang menargetkan infrastruktur penting bagi militer dan administrasi Ukraina dianggap sebagai tindakan kemanusiaan. Semakin cepat perdamaian tercapai, semakin banyak nyawa warga Ukraina yang terselamatkan. Kita ingin selamatkan lebih banyak warga sipil Ukraina. Nah, menurut logika ini, Zelensky harus mendapatkan penghargaan karena dia baru saja memberikan bantuan kemanusiaan terbesar yang pernah diterima Rusia. Paket pertama tiba di Moskow, di distrik Novi Vostok. Puluhan gedung, tempat tinggal kehilangan listrik dan air untuk putra kami, bahkan lampu jalan pun dimatikan. Banyak orang Rusia sebenarnya terjebak di dalam lift dan kepanikan mulai menyebar di masyarakat. Penyebab kepanikan ini adalah ketidakpastian. Begini, paket dari Ukraina ini tidak datang melalui drone atau rudal, tapi dikirim lewat sabotase klasik. Pejabat Kremlin belum tahu apa yang terjadi dan siapa pelakunya. Tapi bahkan saat itu, ini tidak sebanding dengan apa yang terjadi selanjutnya. Sirin mulai berbunyi di wilayah Belgorod, Rusia,
dan para penduduk mulai berlarian mencari perlindungan. Sialan, ayo ke tempat perlindungan. Sialan. Di mana? Sialan. Neraka? Seperti yang bisa Anda lihat dari cuplikan di layar Anda, orang Rusia diperkenalkan kembali dengan teman lama mereka, kegelapan. Alasan saya mengatakan ini adalah karena Ukraina telah menargetkan wilayah ini 3 kali dalam 2 minggu terakhir. Setiap kali, puluhan ribu orang Rusia dibiarkan tanpa listrik. Namun kali ini, Ukraina memutuskan melangkah lebih jauh dengan menargetkan pembangkit listrik utama. Hampir 50.000 penduduk dibiarkan tanpa listrik karena serangan Ukraina. Tapi jangan khawatir, karena menurut gubernur regional Rusia, masalah ini terjadi karena puing-puing yang jatuh, bukan karena drone Ukraina dan serangan Ukraina. Gubernur yang sama juga mengatakan bahwa ada kemungkinan pemadaman bergilir dalam waktu dekat. Tapi sekali lagi, tidak ada hubungannya dengan Ukraina, ini hanya Rusia seperti biasanya. Tapi, kamu lihat, Ukraina masih belum selesai. Beberapa drone Ukraina juga pergi mencari teman baru. Jadi, kemana kamu pergi sebagai drone? Jika kamu ingin mencari teman, kamu pergi ke pabrik pembuat drone. Itulah yang mereka lakukan di Donetsk yang diduduki Rusia. Mereka mengunjungi sebuah pabrik Rusia yang bertanggung jawab atas produksi drone first person view, drone serang, dan bahkan amunisi. Tapi sayangnya, saya rasa pertemuan itu tidak berjalan dengan baik karena akibatnya terlihat sangat mengerikan. Vitali ini benar-benar gila. Sepertinya itu terbakar. Sebagian orang Rusia tidak tahu apa yang terjadi, namun tetap mempostingnya. Apakah kamu akan terkejut jika aku memberitahumu bahwa Ukraina masih belum selesai? Dan serangan drone terakhir ini sebenarnya adalah pesan untuk Putin yang memiliki istana di desa-desa terpencil Rusia. Itu karena kamu tahu dia punya kebiasaan melarikan diri dari Kremlin. Ukraina melakukan serangan jarak jauh, kali ini menghantam kilang minyak Basnev Uvarolov yang terletak 1.400 km atau hampir 1.000 mil dari perbatasan Ukraina. Kilang ini adalah pusat penyulingan terbesar di Rusia, terdiri dari 3 pabrik berbeda, dengan total produksi gabungan 24 juta ton per tahun. Ini adalah salah satu pusat bahan bakar terpenting Kremlin yang memasok bensin, solar, dan produk lainnya untuk tentara Rusia. Laporan tersebut memicu kebakaran di dekat unit distilasi minyak mentah, sehingga menghentikan sebagian operasi fasilitas. Setiap serangan yang berhasil terhadap infrastruktur di wilayah belakang yang begitu dalam semakin melemahkan logistik Rusia dan memperlihatkan batas dari jaringan pertahanan udaranya. Bagi orang Rusia, kerusakan kilang-kilang ini terus meningkat. Karena orang-orang di televisi Rusia, para propagandis, sekarang memohon uang dari Eropa sebagai ganti rugi untuk semua kilang yang telah dihancurkan Ukraina. Dengarkan sendiri, video ini berisi hiburan komedi. Saya rasa sudah saatnya memberitahu orang-orang Eropa, Belgia, Euroclear secara terbuka dan publik bahwa lihat nanti, jika Rusia mulai menuntut ganti rugi dari Ukraina, aset Rusia yang disita akan ditambahkan ke ganti rugi itu. Semakin banyak yang disita, makin besar ganti rugi yang akan kami tuntut dari Ukraina. Biarkan mereka menghitung risiko mereka dan bertanya-tanya dari mana kami akan mendapatkan uangnya. Akhirnya Komisi akan mengambil properti teater opera dan balet di Odessa atau lainnya. Kenapa kita harus membayar untuk sesuatu yang sudah menjadi milik kita? Nena apa? Reparasi apa yang bisa dibayar Ukraina? Belgia, Prancis, dan Belanda akan membayar.
Saya terregistrasi akan manajer Belgia dan Prancis. Kita tahu saya kemana yang akan berakhir. Kita akan simpan kaca. Itu di pengadilan militer. Ya, di Den Haag, di Donetsk. Itu saja yang saya punya untuk kalian hari ini. Jika kalian suka dengan pembaruan ini, pastikan untuk menekan tombol suka dan berlangganan di bawah ini. Kami menargetkan 2 juta pelanggan sebelum tahun berakhir.